Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Julian Saputra. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mula Warman. Nah, kembali lagi di sini saya akan meresum materi dari kelompok 5 mengenai topik kerangka karangan. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, di sini yang pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu mengarang. Nah, jadi mengarang adalah suatu proses kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Dalam bentuk tulisan, kegiatan mengarang itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan sadar, berarah, dan mempunyai mekanisme serta persyaratan-persyaratan lain yang perlu diperhatikan agar karangan berhasil dengan baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai topik karangan. Jadi, topik berasal dari bahasa Yunani topoi yang berarti tempat dalam tulis menulis. Berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Tapi karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Oke guys, kita lanjutkan ke ciri-ciri topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga mampu menimbulkan rasa keingintahuan si pembaca. Yang kedua, mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Ketiga, harus sesuatu yang nyata atau tidak boleh abstrak. Yang keempat, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang tetapi berbentuk kata yang singkat. Itulah tadi ciri-ciri topik. Sekarang kita lanjutkan manfaat adanya topik. Yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Yang ketiga, dapat mengetahui informasi penting. Oke. Lanjutkan ke kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangan. Oke, selanjutnya cara membuat kerangka karangan. Oke, yang pertama, cari ide atau gagasan cerita. Yang kedua, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Yang ketiga, buat alur struktur naratif. Yang keempat, buat poin pembicaraan. Yang kelima, kembangkan pokok pembicaraan. Dan yang terakhir, membuat judul. Terakhir, syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama, pengungkapan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Yang keempat, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Oke guys, mungkin segitu saja materi resumen dari kelompok 5 yang dapat saya sampaikan mengenai topik kerangka karangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.